Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Menguji Kemungkinan. Kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi di Amerika Serikat ya. Kali ini kita akan bahas itu dulu karena saya kebetulan udah beberapa hari membaca sesuatu ya untuk dibicarakan. Dan alasannya kenapa sih di Amerika itu orang sangat susah untuk memiliki rumah. Yuk kita bahas. Di tahun 2030 nanti, memiliki rumah adalah kemewahan. Memiliki rumah tidak akan pernah mudah di Amerika. Jadi bersyukurlah karena kita masih di Indonesia sekarang. Tapi apa yang akan terjadi di tahun 2030 nanti? Mungkin kalau di Indonesia ini akan terjadi nanti di tahun 2045. Kita akan membahas tentang kenapa sih rumah itu penting. Saya rasa kita akan merujuk di Amerika ya, karena kita sekarang memiliki rumah di sana itu sangat susah. Bahkan hanya sedikit orang yang mampu, itu juga orang kaya yang benar-benar mampu. Rumah itu mahal dan selalu memberikan rasa penyesalan bagi si pembeli secara langsung karena selalu bergandengan dengan biaya pemeliharaan, pajak properti, bunga hipotek. Untuk memiliki rumah, kamu harus siap segalanya. Tetapi jika kamu berhasil melewati sakit kepala di awal proses, memiliki rumah seperti memenangkan tiket liburan gratis ke belahan dunia. Ini membuka pintu kesempatan untuk kekayaan generasi. Dan kamu tidak lagi harus berurusan dengan masalah umum dalam menyewa. Apa sih masalah umum dalam menyewa? Jika kita menyewa, harga kenaikan sewa akan selalu naik setiap tahun. Yang gila sekarang terutama di New York. Yang kedua, dijamin tidak ada jaminan uang kembali, gak ada garansi. Yang ketiga, tidak ada potongan pajak bunga. Mungkin ini kamu merasa terbantu, tetapi sebenarnya tidak. Dan real estate menghargai jangka panjang. Ini yang menjadi salah satu tujuan real estate. Jika kamu ingin pindah, kamu dapat menyewakan tempat itu dan benar-benar mendapatkan penghasilan pasif darinya. Mungkin poin 5 ini ya yang menurut kita boleh juga nih gitu kan. Tapi ya secara umum begitulah. Coba kamu kupas lagi tentang poin-poin di sana, pikirkan dengan logika kamu sendiri ya. Bagaimana kebijakan kamu untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan. Saat kita memasuki era riset hebat, semakin jelas bahwa memiliki rumah adalah kemewahan yang hanya sedikit yang mampu membelinya. Dan ini terutama karena bank membeli semuanya. Blackstone, jangan bingung dengan BlackRock yang juga merupakan penjelamaan iblis. Adalah perusahaan manajemen investasi global dan termasuk di antara beberapa perusahaan kuat yang mendorong para pekerja yang sudah berkeluarga keluar dari pasar perumahan dan masuk ke pasar persewaan. Hingga saat ini, Blackstone adalah perusahaan persewaan tempat tinggal terbesar di Amerika dan lebih dari 80.000 rumah di bawah kendalinya. Pada tahun 2022, Blackstone berencana untuk menghabiskan 6 miliar dolar untuk memperluas dukungannya terhadap penawaran sewanya. Dan akan membayar di atas harga yang diminta untuk banyak rumah ini. Tidak hanya harga rumah akan naik, tetapi kamu akan membayar ratusan dolar lebih banyak per bulan untuk bunga. Jadi kamu hanya akan terus bertambah miskin. Dan untuk melihat tujuannya di Amerika, kamu dapat melihat tren kepemilikan rumah yang serupa di Jepang. Untuk menggunakan contoh lain, Kanada sangat kacau.
menjadi simbol kemana arah Amerika Serikat. Dalam hal keterjangkauan rumah, mereka lebih buruk daripada London, Inggris. Contohnya, rata-rata rumah terpisah di Toronto adalah sekitar 1,8 juta dolar Kanada. Raksasa ekonomi seperti Blackstone, BlackRock, dan Zillow dapat terpukul karena membeli rumah dengan harga rekor di awal. Tetapi pada akhirnya investasi mereka akan membuahkan hasil yang luar biasa bagi mereka. Mereka akan terus membeli rumah dan tidak dihukum atas kesalahan keuangan beresiko yang mereka buat. Seperti yang terjadi pada tahun 2008 ketika bank-bank ditebus hingga 700 miliar dolar. Mungkin sebagian dari kamu ada yang tahu informasi tentang kejadian pada tahun 2008 itu terjadi. Bank terlalu besar dan kuat untuk gagal. Tidak mungkin menyalahkan bank. Pada tahun 2050, gagasan kepemilikan akan benar-benar mati. Mereka rata-rata orang Amerika sehari-hari bertanggung jawab atas semua ini. Mereka membiarkan hal itu terjadi dengan rela membayarnya. Sedikit saya jelaskan. Ada kesalahpahaman umum bagaimana menilai sesuatu dalam perekonomian saat ini. Harga pertama-tama didasarkan pada jumlah jam kerja yang masuk ke dalam segala hal. Menggali logam, untuk pengiriman, untuk perakitan, untuk pengiriman lagi, dan untuk apapun itu. Karena ini adalah tentang bagaimana keuntungan yang dihasilkan. Kamu membagi jam kerja menjadi sebanyak produksi yang kamu bisa pada hari kerja yang sama. Untuk sebagian besar, dalam ekonomi modern kita, semua itu salah. Saat ini, penetapan harga tidak ada hubungannya dengan berapa biaya untuk menghasilkan sesuatu. Dan semuanya berkaitan dengan seberapa banyak orang bersedia membayar untuk itu. Ini adalah bagaimana sesuatu seperti rumah dapat menghabiskan biaya sekitar $700.000 untuk dibangun dan akan bernilai $100 juta. Dan begitu juga cara sepatu dibuat. Biaya produksinya adalah $30 dan akan dijual seharga $300. Begitulah cara gadis OnlyFans menjual air bekas mandinya dan menghasilkan ribuan dolar dengan menjual itu. Tidak masalah berapa biaya untuk menciptakan sesuatu, tetapi apa yang lebih penting adalah seberapa banyak orang yang bersedia membayar untuk itu. Itulah salah satu alasan mengapa harga gas begitu tinggi. Industri minyak mencapai rekor keuntungan selama harga gas ini karena mereka dapat memanipulasi penawaran dan permintaan. Ini semua untuk mengatakan bahwa model berlangganan ini bukan cara baru untuk menghasilkan lebih banyak uang dari kamu. Bahkan kamu secara tidak sadar, kamu rela membayar kematian kamu. Jadi bagaimana setelah ini? Ini salah kita. Kami yang harus disalahkan. Dan kamu itu berhak bahagia. Jangan lupa bagian itu. Sangat disayangkan karena keadaan pasar seperti rekor inflasi yang tinggi, virus corona, resesi lainnya, perusahaan besar akan dapat mengejar investasi jangka panjang yang bijaksana. Sementara orang biasa dipaksa membuat keputusan yang bijaksana. Ini akan sangat menyenangkan dalam jangka pendek. Kredit murah, minuman keras, pil, media digital sesuai permintaan, dan gagasan kepemilikan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita miliki. Tapi dalam jangka panjang kita akan rela melepaskan hak dan hak istimewa yang akan membuat rata-rata orang Amerika dan di seluruh dunia yang hidup di tahun 1958 muak dan muntah mendengar ini. Jadi, apa kamu benar-benar bahagia jika itu terjadi di Indonesia secara merata? Apa yang akan kamu lakukan? Sekian dulu
pembahasan kali ini mungkin lain waktu